Selamat datang kembali di channel Sarjana Coding. Pada video kali ini kita masih melanjutkan seri playlist dari pembuatan aplikasi laundry berbasis website. Oke, langsung saja. Silakan teman-teman buka examnya terlebih dahulu, kemudian klik start pada Apache dan SQL. Selanjutnya, silakan teman-teman buka browsernya. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Silakan teman-teman bisa menggunakan browser yang lain yang biasa teman-teman gunakan. Oke, sekarang saya akan akses aplikasinya. Silakan teman-teman bisa juga akses aplikasinya. Oke, di sini saya akan akses dengan mengetikkan localhost, localhost/laundry/panel. Maka kita akan dibawa ke halaman login sistem seperti ini. Seperti biasa, silakan teman-teman login menggunakan username dan password teman-teman. Oke, di sini saya akan login. Oke, ini adalah halaman admin dari aplikasi laundry ini. Untuk halaman admin ini nantinya kita akan perbaiki. Untuk sementara ini abaikan dulu tampilannya seperti ini. Kita akan perbaiki nanti di belakangan. Oke, pada pertemuan kemarin kita sudah masuk ke menu riwayat transaksi. Nah, di menu riwayat transaksi ini menampilkan data-data transaksi yang sudah pernah terjadi di aplikasi ini. Untuk saat ini baru ada 2 data transaksi yang sudah terinput di aplikasi ini. Oke, untuk selanjutnya kita akan memperbaiki di bagian status ini. Di bagian status ini nanti ada 3, yaitu baru, kemudian proses, kemudian yang terakhir adalah status selesai. Nah, di status ini nanti kita bisa merubah statusnya melalui di sini ya. Jadi di sini nanti kita akan membuat drop down untuk merubah statusnya. Oke, langkah selanjutnya silakan teman-teman buka kode editornya. Kemudian silakan teman-teman buka file yang namanya adalah riwayat transaksi.php. Oke, seperti ini. Kemudian di bagian status, di bagian ini kita ganti, kita hapus. Kemudian di sini kita buat tag PHP. Nah, di dalamnya sini kita melakukan pengecekan if jika variabel row status sama dengan baru, nah di dalamnya sini kita buat drop down, yaitu kita buat select name-nya ini kita isi dengan status, kemudian ID-nya kita hapus, kemudian kita kasih kelas. Untuk status baru ini kita beri warnanya adalah merah, yaitu kita kasih dengan danger. Oke, selanjutnya di sini kita buat option, kemudian kita isi value-nya dengan tag PHP, kemudian kita tuliskan variabel row status, kemudian di sininya kita tulis baru. Oke, seperti ini. Sekarang kita save, kemudian kita refresh aplikasinya. Ya, di sini sudah ada drop down yaitu baru. Nah, nanti di sini kita akan menampilkan 3 status yaitu baru, kemudian proses, dan yang terakhir adalah selesai. Oke, kita copy aja dari option ini. Kita buat yang kedua adalah proses, kemudian yang terakhir adalah selesai. Oke, kemudian kita tambahkan di sini selected. Oke, seperti ini. Kemudian kita buat kondisi berikutnya, else if jika variabel row status sama dengan proses
seperti ini ya. Kemudian silakan teman-teman copy dari sini. Kemudian ini kita tutup dulu tag PHP-nya, kemudian kita pastekan di sini. Nah, sekarang kita ganti untuk kelasnya ini, untuk warnanya kita ganti menjadi warna orange. Kita ganti dengan warning seperti ini. Kemudian selectednya kita pindah ke proses ke sini. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh aplikasinya. Oke ya, di sini sudah ada 3 status. Oke, kondisi terakhir kita tulis else. Jika kondisinya selain baru atau proses, maka di sini kita buat button. Kita buat button, kemudian kelasnya adalah btn success, kemudian kita tambahkan btn sm, kemudian kita tambahkan kelas lagi yang namanya dropdown toggle. Oke, kita pilih yang ini, kemudian kita beri nama tombolnya adalah selesai. Oke, seperti ini. Sekarang kita save, kemudian kita refresh aplikasinya. Oke, sekarang kita buka untuk PHP MyAdmin-nya. Silakan teman-teman bisa ketikkan localhost, kemudian klik pada menu PHP MyAdmin. Kemudian kita buka database kita, yaitu database laundry, kemudian kita buka tabel transaksi. Oke, di sini statusnya masih baru. Silakan teman-teman ganti statusnya, yang pertama misalkan proses. Sekarang kita cek di aplikasi kita. Maka di sini ketika statusnya diganti proses, maka warna dari drop-down-nya akan berwarna orange. Oke, jika statusnya adalah selesai, jika kita ganti statusnya menjadi selesai, maka di sini nanti ada drop down, tapi tidak bisa memilih status yang lainnya gitu ya, karena ini statusnya sudah selesai. Tapi jika statusnya masih baru atau proses, maka nanti kita bisa memilih status yang lain seperti itu. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan merubah status ini berdasarkan status yang kita pilih dari drop down ini. Kalau yang kita lakukan tadi adalah kita merubah statusnya manual, yaitu dari data transaksi yang ada di kolom status ini. Oke, silakan teman-teman kembali ke kode editornya. Di bagian ini, di bagian kelas, kita tambahkan kelas dengan nama status seperti ini. Kemudian teman-teman copy ini, kemudian pastekan juga di sini. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan menambahkan di sini, yaitu statusnya. Yang ini baru, kemudian di bawahnya ini adalah proses, kemudian yang terakhir adalah selesai. Nah, teman-teman bisa lakukan ini untuk yang di bawahnya. Yang ini baru, kemudian yang ini adalah proses, kemudian yang terakhir adalah selesai. Oke, seperti ini. Oke, langkah selanjutnya adalah kita buat tag HTML di bagian atas ini. Kita ketikkan tanda seru, kemudian ketik tab di keyboard. Oke, seperti ini. Kemudian kode ini kita pindahkan ke dalam tag body. Oke, kita cut, kemudian kita pindahkan di sini. Oke, kita rapikan dulu untuk scriptnya. Kita rapikan dulu. Oke, seperti ini. Selanjutnya, sebelum tag body penutup ini, kita tuliskan script. Nah, di sini kita
gunakan untuk menuliskan kode JavaScript-nya. Nah, di sini kita tuliskan $, kemudian kita panggil kelas yang namanya status. Kalau teman-teman masih ingat, di atas kita tadi sudah membuat kelas dengan nama status. Yang ini ya. Oke, ini yang kita akan gunakan di dalam JavaScript-nya. Kemudian di sini kita tulis .change, kemudian function. .change function, kemudian di sini kita buat variabel var status sama dengan $this.val. Oke, kemudian kita alert di sini apakah apa yang kita klik dari dropdown itu sudah berhasil kita tangkap apa belum gitu ya. Kita tulis di sini status. Oke, seperti ini. Sekarang kita save, kemudian kita kembali ke browser, kita refresh aplikasinya. Sekarang kita pilih untuk proses yang lain, misalkan kita pilih status yang lain, misalkan adalah proses. Nah, di sini alertnya tidak muncul, harusnya alertnya menampilkan proses, gitu ya. Oke, sekarang kita klik kanan, kemudian kita inspect. Oke, kita ke bagian konsol. Nah, di sini ada error $is not defined. Artinya dolar ini tidak dikenali gitu ya di dalam file riwayat transaksi.php. Oke, kenapa ini terjadi? Karena kita memerlukan sebuah library jQuery. Teman-teman buka di sini jQuery.cdn, kemudian teman-teman klik yang paling atas. Nah, di sini kita pilih yang uncompressed, kemudian kita copy. Ini ya, kita copy, kemudian kita pastekan di sini. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh aplikasinya. Oke, sekarang kita klik pada status, kemudian kita pilih misalkan proses. Nah, maka di sini sudah berhasil kita tangkap, yaitu proses. Tapi di bagian ini kita nanti perbaiki, ini bukan baru, tapi ini adalah kode transaksinya. Oke, sekarang silakan teman-teman kembali ke codingannya. Kita scroll ke bagian atas, kita perbaiki dulu. Untuk variabel status ini, kita ganti menjadi kode transaksi. Oke, seperti ini. Sekarang kita save, kemudian kita refresh lagi di aplikasinya. Oke, kalau sekarang kita klik pada status, kemudian kita pilih proses, maka di sini menampilkan kode transaksi sekaligus status yang sudah kita klik. Ya. Ini adalah kode transaksinya, kemudian ini adalah status yang kita pilih lewat dropdown-nya. Oke, seperti itu. Sekarang kita kembali ke codingan kita. Kita scroll ke bagian bawah. Kita hapus dulu untuk alertnya. Selanjutnya kita akan melakukan pemecahan string. Kalau kita alert lagi di variabel status ini, kita coba alert lagi ya. Alert, kemudian status. Sekarang kita save, kemudian kita refresh lagi aplikasinya. Kalau kita pilih status, misalkan proses, maka di sini ini ada dua bagian. Yang pertama ini adalah kode transaksi, kemudian bagian berikutnya yang ini adalah statusnya. Nah, nantinya kita akan pecah. Jadi untuk kode transaksi ini kita simpan ke dalam variabel kode transaksi sendiri. Kemudian untuk proses ini kita simpan ke dalam variabel status. Oke, seperti itu. Silakan teman-teman kembali ke codingannya. Di sini kita hapus dulu untuk alertnya. Sekarang kita buat variabel KT ini adalah kode transaksi. Silakan teman-teman bebas menuliskan nama variabelnya apapun gitu ya. Kemudian di sini kita tulis status.substr. Nah, di sini ada dua parameter. Parameter yang pertama yaitu untuk
mulainya, yaitu dimulai dari 0, kemudian lengthnya atau panjangnya berapa gitu ya. Karena kode transaksi yang kita miliki ini jumlahnya adalah 13 atau 13 karakter, maka teman-teman bisa tuliskan di sini 13. Oke, seperti ini. Kemudian kita coba lagi untuk KT-nya, untuk variabel KT. Oke, kita save, kemudian kita refresh lagi aplikasinya. Oke, kalau sekarang kita pilih statusnya adalah proses, maka di sini menampilkan kode transaksinya. Oke, yang seperti itu. Langkah berikutnya adalah kita akan membuat variabel satu lagi. Jadi di sini var stt ini adalah status. Kemudian kita tulis lagi status dot substr. Di sini dimulai dari 13, kemudian lengthnya atau panjang karakter yang mau kita ambil adalah misalkan 10 seperti ini. Sekarang kita add untuk variabel stt-nya. Oke, seperti ini kita simpan, kemudian kita kembali ke browser, kemudian kita refresh aplikasinya. Kalau sekarang kita pilih statusnya adalah proses, maka di sini yang tampil adalah proses. Oke, kalau sekarang kita pilih selesai, maka di sini yang tampil adalah selesai. Oke, seperti ini. Oke, langkah selanjutnya sekarang kita kembali ke codingan kita. Di sini kita akan membuat proses ajaknya. Silakan teman-teman bisa tuliskan $.ajak seperti ini. Kemudian di ajak ini yang pertama yang kita butuhkan adalah URL. URL ini kita arahkan ke controller transaksi ke function update status. Oke, kita tulis tag PHP, kemudian kita tulis base URL, kemudian kita arahkan ke controller transaksi, kemudian ke function update status. Oke, seperti ini. Kemudian kita kasih koma. Kemudian yang kedua yaitu adalah metode. Metodenya ini bisa get, bisa post. Nah, di sini karena kita mengirimkan data, maka kita menentukan metodenya adalah post. Oke, seperti ini. Kemudian berikutnya kita butuh data. Nah, untuk data ini kita tuliskan KT. Kemudian yang kedua adalah stt seperti ini. Oke, langkah selanjutnya kita akan membuat function update status ini di dalam controller transaksi. Di controller transaksi ini kita buat function public function update status. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita buat variabel kode transaksi sama dengan this input push, yaitu KT. KT ini diperoleh dari sini ya, dari sini. Kemudian di bawahnya kita buat variabel lagi, yaitu status. Variabel status sama dengan this input push. Nah, di sini kita tulis stt. Kemudian berikutnya kita buat variabel satu lagi, yaitu tgl ambil sama dengan get imd. Oke, seperti ini. Kemudian di bawahnya kita buat if jika variabel status sama dengan baru or variabel status sama dengan proses. Maka di sini kita tulis this transaksi update status. Nah, di sini kita tuliskan dua parameter. Parameter yang pertama adalah kode transaksi, kemudian parameter yang berikutnya adalah variabel status. Oke, seperti ini. Kemudian else. Oke,
kita kopikan aja dari sini, kemudian kita paste di sini, kemudian kita tambahkan parameter satu lagi, yaitu variabel tgl ambil. Oke, untuk fungsinya kita ganti menjadi update status 1. Oke, seperti ini. Oke, langkah selanjutnya kita buka model transaksi. Silakan teman-teman bisa buka model transaksinya. Oke, langkah selanjutnya kita akan membuat function update status ini di dalam model transaksi. Oke, di bagian ini kita buat public function. Nah, yang pertama, karena kita hanya merubah statusnya, maka di sini kita tuliskan this dbset, yaitu status. Kemudian kita tuliskan parameternya di sini, yaitu status. Oke, kemudian di sini kita tulis dbware kode transaksi, kemudian kita ganti value ini dengan kode transaksi. Kemudian yang terakhir adalah kita tulis db update, kita tuliskan nama tabelnya yaitu transaksi. Oke, ini boleh dihapus. Oke, seperti ini. Silakan teman-teman save, kemudian kita buka aplikasinya, kemudian kita refresh terlebih dahulu. Nah, di sini sekarang kita pilih statusnya adalah proses. Sekarang kita refresh aplikasinya. Maka di sini statusnya adalah proses. Kemudian supaya kita tidak perlu merefresh yang di sini, teman-teman bisa menambahkan di file riwayat transaksi. Teman-teman bisa menambahkan fungsi dari JavaScript yang namanya adalah location.reload. Oke, seperti ini. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh lagi aplikasinya. Oke, sekarang kita pilih statusnya adalah baru. Oke, maka di sini langsung ganti baru. Kemudian jika teman-teman pilih statusnya adalah proses, maka di sini akan berganti menjadi proses seperti itu. Oke, untuk selanjutnya adalah, jadi kalau yang dipilih statusnya adalah selesai, maka kita perlu membuat function ini di model transaksi. Oke, kita copy, kemudian kita pindah ke model transaksi. Oke, di sini kita buat public function seperti ini. Kemudian kita copy aja dari query yang ini, kita paste di sini. Nah, di sini kita buat lagi this dbset tgl ambil, kemudian kita tuliskan di sini, atau kita bisa copy dari parameter tgl ambil ini. Oke, seperti ini. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh aplikasinya. Oke, sekarang kita pilih statusnya adalah selesai. Nah, maka di sini statusnya sudah berubah menjadi selesai. Di sini ada yang perlu diperbaiki, yaitu ketika kita sudah memilih statusnya selesai, maka di status bayar ini harus statusnya berubah menjadi lunas. Kemudian di tanggal ambil, ini tanggal dan juga jamnya terisi sesuai dengan tanggal dan jam ketika kita sudah memilih status selesainya. Oke, sekarang kita coba input data transaksi baru. Oke, di sini kita memilih, kita isi seperti ini sembarang ya. Misalkan beratnya adalah 4 kilo. Kemudian kita pilih status bayarnya belum lunas. Oke, kita simpan. Sekarang kita pindah ke riwayat transaksi. Nah, di sini ada data baru dan statusnya masih baru, kemudian status bayarnya belum lunas. Oke, sekarang kita kembali ke codingan kita.
Oke, kita ke bagian transaksi, kita ke controller transaksi. Oke, pada variabel TG lambil ini kita tambahkan di bagian ini, yaitu A, kemudian ini menitnya, kemudian S ini adalah secondnya. Oke, kemudian kita buat variabel baru lagi, yaitu status bayar. Status bayar sama dengan kita isi dengan lunas seperti ini. Kemudian di bagian else, di bagian ketika kita sudah memilih status selesai, kita tambahkan satu parameter lagi, yaitu variabel status bayar. Oke, seperti ini. Kemudian sekarang kita pindah ke model transaksi. Di bagian update status 1, ini kita tambahkan di bawahnya, atau kita bisa copy dari sini, kemudian kita pastekan di bawahnya. Kemudian kita ganti TG lambil ini dengan kolom yang sesuai dengan di tabel transaksi. Oke, sekarang kita cek dulu. Nah, di tabel transaksi ini adalah kolomnya adalah bayar. Maka kita ganti TG lambil ini dengan bayar. Kemudian kita ganti juga variabel TG lambilnya dengan kita tambahkan dulu di sini parameternya, yaitu status bayar. Kemudian ini kita copy, kemudian kita pastekan di sini. Oke, seperti ini. Oke, sekarang kita save, kemudian kita kembali ke aplikasi kita. Sekarang kita refresh aplikasinya. Nah, sekarang kalau teman-teman perhatikan di sini, di input data transaksi terakhir, ini status transaksinya masih baru, kemudian status bayarnya masih belum lunas. Artinya si konsumen atau si customer itu belum membayar laundryannya. Jadi statusnya di sini belum lunas. Kemudian untuk TG lambilnya, karena ini belum diambil oleh si customer atau status laundryannya masih belum selesai, maka di sini untuk tanggal dan jamnya masih kosong-kosong, artinya masih belum terisi. Oke, sekarang kita coba ganti statusnya dengan selesai. Ya. Nah, maka kalau teman-teman perhatikan sekarang di sini ketika statusnya sudah dipilih selesai, maka status bayarnya sudah berubah menjadi lunas. Kemudian untuk tanggal ambilnya sudah terisi sesuai dengan tanggal dan jam saat ini, atau sesuai dengan tanggal dan jam saat statusnya dirubah menjadi selesai. Oke, seperti ini ya. Oke, langkah berikutnya adalah ketika status laundrynya sudah selesai, maka di sini di bagian opsi ini tidak ada tombol editnya, yang ada hanya tombol detail saja. Oke, silakan teman-teman kembali ke codingannya. Di bagian file riwayat transaksi, ini kita scroll ke atas, kita ke bagian ini ya, kita ke bagian opsi. Ya. Oke, di sini kita buat tag PHP, kemudian kita lakukan if jika variabel row status sama dengan selesai, maka yang dilakukan adalah kita tutup dulu tag PHP-nya seperti ini. Kemudian di bagian sini kita copy aja TD ini kita pindahkan ke dalam sini. Oke, kita rapikan dulu. Kemudian kita komentari untuk yang edit. Oke, seperti ini. Kemudian else jika status laundryannya selain selesai, maka aktifkan tombol editnya seperti itu. Oke, ini kita copy, kemudian kita pastekan di bagian else. Kemudian kita hapus komentarnya seperti ini. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh aplikasinya.
Oke, di sini ya, kalau teman-teman perhatikan sekarang, di bagian opsi, untuk yang status laundry-nya sudah selesai, maka tombol editnya di hidden atau tidak ditampilkan. Yang ditampilkan hanyalah tombol detail. Oke, sekarang kita coba tambahkan data transaksi baru, tapi sebelumnya, kalau teman-teman perhatikan di sini, di bagian kode transaksi, ini harusnya angkanya berubah ya. Jadi bukan nomor urutnya bukan 002 lagi, tapi seharusnya 003. Nah, ini ada yang perlu kita perbaiki. Silakan teman-teman kembali ke codingannya. Di bagian file M transaksi, ini di bagian ini ya, di bagian ini kita ganti. Ini bukan kode konsumen tapi kode transaksi. Jadi silakan teman-teman perbaiki dulu. Oke, selanjutnya sekarang kita save, kemudian kita kembali lagi ke aplikasi kita. Oke, sekarang kita refresh. Nah, maka di sini kode urutnya atau nomor urutnya sudah berubah menjadi 003. Oke, sekarang kita lakukan penambahan transaksi baru atau transaksi baru ya. Dan di sini kita pilih konsumen, kemudian kita pilih paketnya, kemudian kita inputkan untuk beratnya, yaitu misalkan 6 kilo, kemudian kita pilih status bayarnya belum lunas. Oke, sekarang simpan. Nah, di sini sekarang kita pindah ke menu riwayat transaksi. Di bagian opsi untuk tombol detail dan tombol editnya tidak tampil. Sekarang kita kembali lagi ke codingannya, kita cek apakah ada yang kurang atau ada yang salah. Nah, di bagian ini seharusnya kita kopikan mulai dari titik ini. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Oke, selanjutnya untuk komentar di tombol edit, ini kita hapus supaya tombolnya kembali aktif seperti itu ya. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh lagi aplikasinya. Oke, sekarang untuk tombol detail dan tombol editnya sudah berhasil ditampilkan. Oke, kalau saya ganti untuk status laundry-nya ke proses, maka untuk tombol detail dan editnya masih ditampilkan. Kalau saya ganti proses status laundry-nya ke selesai, maka tombol edit di bagian opsi ini akan hilang seperti itu. Oke, sekarang kita coba tambah transaksi baru lagi. Nah, di sini kita pilih konsumennya, kemudian kita pilih paketnya, kemudian kita inputkan beratnya misalkan 5 kilo, kemudian pilih status bayarnya belum lunas. Oke, kita simpan. Sekarang kita pindah ke menu riwayat transaksi. Nah, di sini di input data terakhir, statusnya otomatis masih baru ya. Oke teman-teman, saya kira cukup untuk video kali ini. Di video pertemuan berikutnya, kita akan mengaktifkan tombol edit. Tombol edit ini kita gunakan ketika ada transaksi yang salah, misalkan data konsumen atau pemilihan paketnya atau inputan beratnya itu ada yang salah. Nantinya kita bisa mengedit data transaksi ini selama status laundry-nya belum diganti menjadi selesai. Jika teman-teman ada yang mengalami trouble atau error dalam kasus ini, silakan teman-teman bisa komen di kolom komentar. Oke, sekian teman-teman, sampai berjumpa di video berikutnya.